Cek izin Bapak Ibu. Ya. Cek Pak Ferry, apakah suara saya terdengar Pak Ferry? Cek. Sangat merdu terdengar. Oke. Izin Bapak Ibu yang kami hormati, acara pada siang hari ini akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Yang terhormat, insya Allah akan hadir pada siang hari ini Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Ahmad Tholabi. Insya Allah juga hadir juga Bapak Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Bapak Profesor Imam Subhi. Yang kami hormati Ketua LP2M Win Jakarta, Profesor Amelia Fauzia. Alhamdulillah beliau telah hadir. Yang kami hormati Kapus Litbang Win Saifullah Jakarta beserta tim. Dan tak lupa yang kami hormati dan kami muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, dosen, para peneliti dari unsur guru besar maupun calon guru besar nantinya. Mudah-mudahan pada siang hari ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan juga tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang di acara kegiatan sosialisasi insentif publikasi tahun 2026. Alhamdulillah, acara pada hari ini insya Allah akan memberikan informasi terkait program insentif publikasi tahun 2026 yang akan membahas terkait mekanisme pengajuan insentif publikasi maupun persyaratan dan ketentuan terbaru, bagaimana alur pengajuan melalui sistem, dan juga ada nanti insya Allah ada diskusi atau tanya jawab seputar publikasi dan insentif nantinya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, marilah sama-sama kita buka acara kegiatan sosialisasi ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berlanjut ke acara berikutnya yaitu ada sambutan dari Ketua LP2M UIN Jakarta yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ibu Profesor Amelia Fauzia. Kepada Ibu Profesor Amelia Fauzia, PhD, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aji. Yang saya hormati Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Warek 1 UIN Jakarta dan Warek 2 UIN Jakarta, Ketua Kepala Puslitbang beserta tim di sini, dan yang saya banggakan Bapak Ibu para dosen, dik, peneliti, dan seluruh sivitas akademika UIN Jakarta. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, banget. Senang sekali saya siang hari ini bisa join di sini untuk sedikit saja mengantar apa yang upaya yang dilakukan oleh kami di LP2M, khususnya Puslitbang, untuk mengapresiasi Bapak Ibu semua yang sudah berupaya keras melakukan penelitian dan publikasi karya ilmiah. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Aji bahwa
siang hari ini akan disosialisasikan em, mekanisme pengajuan insentif publikasi, persyaratannya dan lainnya, alurnya dan juga ketentuan-ketentuan terbaru. Saya ingin memberi good news dulu buat semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ini kita berterima kasih kepada pimpinan ya, rektor, para warek yang mengapprove. Oh, ini ada Prof. Tolabi sudah ada di sini. Prof. Tolabi ya, yang membantu menyetujui usulan-usulan kita agar meminta insentif publikasi itu 1 tahun tidak hanya dilakukan 1 kali, tapi 2 kali. Jadi alhamdulillah tahun ini ya applause buat para pimpinan dan juga Pak Bu Kapus ya yang luar biasa sudah memperjuangkan ini dan tahun ini insentif publikasi kita buka pakai 2 term. Berharap Prof. Tolabi sebenarnya setiap bulan ya, kecepatan ya setiap bulan. Jadi setiap ada yang publish, submit, otomatis masuk. Nah itu keren banget ya. Tapi saya kira 2 tahun itu sudah satu upaya yang bagus sekali. Ini mengantisipasi Bapak Ibu usulan-usulan yang tidak terrecord ya, karena ketika digabung 1 kali itu teman-teman Puslitpen ini mendapat sekitar 2.000 usulan dan dalam waktu singkat harus mengecek ke Sinta, ke Scopus dan lain sebagainya. Jadi itu sangat intens, makanya kita buat 2 kali ya pengajuannya. Jadi kami berharap dengan seperti ini nanti kira-kira no one left behind gitu ya, Prof. Tolabi, ada Prof. Imam Sugi ya dan yang lainnya. Jadi karena ini sistemnya adalah apresiasi yang intinya untuk mendorong lagi, menyemangati Bapak Ibu sekalian untuk lebih giat lagi melakukan riset dan publikasi ya. Dan saya kira saya tidak perlu menyampaikan kenapa kita harus publish di Scopus dan lain-lain, tapi saya kira sebagai sebuah center of excellence, kita pasti akan mengarah ke sana inginnya. Jadi itu good news yang pertama saya kira ya. Terus dan yang kedua good newsnya ini lagi-lagi applause saya kira, apresiasi untuk pimpinan bahwa ada secure dana ya. Kalau biasanya menunggu akhir tahun itu sisa dana remun, ya alhamdulillah ini Prof. Warek 2 yang secure kita tahun ini ada dana yang khusus untuk insentif publikasi dari awal, makanya bulan Juni Juli ini bisa kita laksanakan ya. Selain itu saya kira nanti akan detailnya disampaikan oleh Bu Kapus ya dan tim. Tapi saya ingin wanti-wanti sedikit saja kepada Bapak Ibu sekalian yang berangkat dari pengalaman tahun lalu. Ya, pengalaman tahun lalu ada beberapa yang bertanya kenapa kami tidak dapat gitu ya Bu Kapus ya, kenapa tertinggal dan lainnya. Jadi kami wanti-wanti tolong Bapak Ibu ini dengarkan dengan baca panduan-panduan kami dan mekanismenya seperti apa atau klik kecil saja itu matters gitu ya. Jadi beberapa yang sudah memasukkan aplikasi tapi ternyata nggak disubmit, nggak diklik gitu ya. Jadi itu hal kecil tapi matters banget ya. Jadi akhirnya tidak tersubmit. Jadi kalau lebih bagus Bapak Ibu paham betul mekanisme seperti apa sehingga nanti tidak ada yang tertinggal. Begitu juga aturan-aturannya, apa yang bisa, apa yang tidak bisa gitu. Nah, ini sekali lagi semangatnya mohon maaf bukan untuk melimitasi, tidak. Ini Bu Kapus ini malah senang banget ya kalau kita semakin banyak orang yang mendapat insentif publikasi. Saya terutama sangat senang kalau di LP2M kalau ada
dosen-dosen yang mendapat insentif publikasi, ya. Itu apresiasi. Tapi lagi-lagi mohon hati-hati dengan persyaratannya. Kalau memang aturannya tidak boleh adalah riset yang didanai, ya jangan dimasukkan. Jadi ini ada ethics, ada mungkin tidak paham, tapi mohon dipelajari sehingga sesuai dengan aturan dan ini tidak tidak menjadi presiden yang tidak baik gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu itu karena dari tahun lalu kami mengamati, kami lihat eh, ya ada yang kurang paham persyaratannya, ada yang salah paham, ada yang kurang klik, ada yang dan lain-lain sehingga akhirnya tidak belum berhasil untuk mendapat insentif publikasi. Secara umum saya kira itu nanti akan lebih detail disampaikan oleh Bu Kapus ya. Tapi sekali lagi ini adalah lagi insentif ini adalah upaya kita semua, menyemangati diri sendiri, riset kita untuk menjadi Center of Excellence. Dan jangan lupa Bapak Ibu bahwa publikasi yang yang berkualitas saya kira nanti juga akan ada di maksudnya adalah untuk berdampak ya. Berdampak itu bukan berhenti di sitasi dan berhenti di Scopus ya atau insentif, tapi berdampak pada nanti ke masyarakat ya. Saya kira itu singkatnya dari saya dari LP2M. Applause untuk semuanya yang membantu dan terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak Ibu sekalian, para pimpinan, guru besar, dosen, peneliti, Tendik juga, dan terutama dari tim Puslitpen yang sangat tough untuk membuat, untuk mengeksekusi program ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ketua LP2M, Profesor Melia Fauzia telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Acara berikutnya yaitu sambutan dan arahan yang akan disampaikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Ini berikan waktu kepada Bapak Profesor Ahmad Tolabi. Pada beliau silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih khusus untuk Pak LPM, LP2M, Prof. Amel beserta segenap tim jajarannya, mobil khusus lagi kepada Ibu Umi Siti, Siti Umi. Umi Siti apa? Kok kebalik-balik ya? Siti Umi. Boleh, Prof, Mana ya? boleh. Mana orangnya nih? Ada di sini. Terima kasih. Ya. Ini pesertanya 84 orang dari 1.100 1108 sekian, Prof. 1.108 sekian. Ya. Saya kira ini ada indikasi yang kurang kurang sip ini. Ya, ini partisipasi dari dosen masih sangat jauh ya, Bu Umi ya, Prof. Amel. Padahal kita berharap banyak partisipasi dari dosen lebih besar dari ini. Berarti hanya sekitar nggak nyampe 10%. Ya, Bapak Ibu sekalian, para dosen yang berbahagia, salam sehat semuanya. Terima kasih Prof. Amel, Bu Umi, dan teman-teman semua yang sudah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ini. Tentu ini bukan kegiatan baru ya, ini adalah agenda rutin ya. Agenda rutin setiap tahun kita menggelar pemberian insentif ya, meskipun ini bersifat selektif ya, karena tidak semua bisa kita akomodasi, tapi mudah-mudahan semua karya bisa terakomodasi. Nanti kita lihat seperti apa.
nanti Bu Umi untuk menyampaikan eh, apa ketentuan-ketentuannya, pedoman-pedomannya, tapi bahwa agenda ini adalah bukti wujud dari komitmen kita, komitmen universitas untuk memberikan penghargaan terhadap kinerja akademik dari Bapak Ibu eh, dosen sekalian. Ya, bagaimanapun ya tentu kita perlu memberikan stimulus ya untuk eh, kita semua sebagai dosen untuk bisa lebih semangat lagi menulis, meneliti dan juga mempublikasikannya, mendiseminasikan karya-karyanya di ruang publik. Ya tentu salah satu cara kami ya di samping tentu memberikan motivasi-motivasi secara verbal atau melalui berbagai macam regulasi, tapi juga tentu kami ingin memberikan gula-gula ya, memberikan eh ya ya bonus begitu Kopinya agar juga, Pak. ah, Gula dan kopinya ya. memberikan bonus eh, kepada Bapak Ibu sekalian ya karena ya meneliti, menulis, mempublikasikan karyanya, kemudian mengajar itu kan semuanya bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi dan itu sebenarnya adalah kewajiban dari kita semua kan ya tapi kemudian ini adalah sebuah kebijakan yang ya lazim ya untuk memberikan penghargaan terhadap karya-karya yang luar biasa yang itu tidak hanya berimplikasi secara pribadi dari untuk Bapak Ibu sekalian, tapi juga sangat berdampak pada reputasi perguruan tinggi institusi. Ya, karena karya-karya Bapak Ibu lah kemudian misalnya UIN Jakarta saat ini mencapai posisi di 29 ranking dunia untuk untuk bidang religion, divinity misalnya. Dan itu bukan karya pimpinan Bapak Ibu sekalian, tapi itu semua adalah kinerja dari Bapak Ibu karena salah satu item yang sangat tinggi itu adalah terkait dengan reputasi akademik, termasuk adalah publikasi internasional. Nah, ya saya kira ini adalah wajar kemudian universitas memberikan penghargaan yang layak untuk karya-karya terbaik Bapak Ibu sekalian. Dan tadi disampaikan oleh Bu Prof. Amel juga, alhamdulillah ada kenaikan-kenaikan atau perubahan-perubahan yang menggembirakan terkait dengan eh, jumlah atau mungkin besaran dari penghargaan yang diberikan oleh universitasnya. Jadi oleh karena itu saya ingin mengingatkan kembali untuk Prof. Amel, Bu Umi terkait dengan proses eh, proses pemberian insentif ini. Kita inginkan tadi disampaikan juga oleh Prof. Amel bahwa dipastikan seluruh peserta atau seluruh dosen yang mengajukan proses ini dipastikan beliau-beliau memahami apa yang menjadi aturan dari uh, insentif ini, pemberian insentif ini. Jadi semua harus memahami, dipastikan memahami, sehingga kemudian tidak terjadi kesalahpahaman atau misalnya hal-hal yang mereka tidak ketahui aturan-aturan itu. Meskipun dalam konteks pemberlakuan peraturan perundang-undangan, itu kan jelas dalam peraturan undang-undang itu ketika undang-undang itu diketuk palu diundangkan maka eh, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dianggap memahami undang-undang itu. Nah, tapi kita tidak sepenuhnya melakukan itu. Kita pastikan bahwa semua dosen ya memahami dengan benar apa yang menjadi aturan main dari pemberian insentif ini. Maka saya agak was-was juga kalau dari 1.100 sekian hanya 87 orang yang hadir, kemudian yang selebihnya ini dari mana mengetahui aturan itu. Nah, oleh karena itu dipastikan ini pedoman ini bisa sampai ya, Ibu Umi ya, Bu Dokter Umi,
agar nanti tidak terjadi hal-hal yang ya miskomunikasi atau mispersepsi dari aturan-aturan yang dibuat. Nah, di samping juga secara teknis juga dipastikan secara teknis ya karena ini menggunakan aplikasi juga dipastikan semua dosen juga memahami penggunaan atau bagaimana mengisi eh, apa namanya aplikasi yang memang diperlukan untuk proses ini. Ya, jadi dipastikan ini bisa dipahami dengan baik oleh semua dosen. Bagaimana caranya bisa sosialisasi yang lebih lebih teknis gitu, misalnya atau minta atau bekerja sama dengan fakultas untuk agar informasi itu sampai ke dosen-dosen. Ya, saya kira ini penting ya, Bu Amel ya, Prof Amel. Ya. Ya, proses ini terbuka gitu. Jangan sampai ada dosen yang dirugikan karena infonya pedomannya tidak sampai ke yang bersangkutan. Nah, ini juga akan muncul persepsi yang tidak baik. Yang lainnya, misalnya dipastikan juga, Prof. Amel, Bumi, proses ini dilakukan secara adil dan konsisten. Gitu. Jadi karena sifatnya terbuka, tentu semua aturan, semua regulasi yang terkait harus betul-betul dilaksanakan oleh pelaksana. Jangan sampai kemudian uh, ada inkonsistensi misalnya gitu, sehingga kemudian ada pihak-pihak yang dirugikan. Ya, jadi ini penting untuk kita, untuk para pelaksana, termasuk kita ya, Prof. Amel, untuk memastikan bahwa proses ini berjalan secara adil, konsisten, dan ya dilakukan berdasarkan pedoman yang sudah dibuat dan disosialisasikan. Jadi intinya bahwa kita sangat menghargai, mensupport semua karya-karya yang dihasilkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, karena sekali lagi bahwa reputasi akademik UIN Jakarta itu sangat ditentukan oleh kinerja dari Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah sewajarnya kalau institusi memberikan penghargaan yang layak dan ya ya syukur-syukur semua publikasi bisa dihargai jika kondisi keuangannya memungkinkan gitu. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, Prof. Amel, Bu Umi dan Bapak Ibu sekalian. Eh, Sekali lagi terima kasih dan mohon disimak betul-betul apa yang disampaikan oleh nanti oleh Bu Kapus ya. Jangan sampai ini ada fotonya doang tapi orangnya nggak ada gitu nanti nggak sampai itu pesannya. Nanti Ibu Umi udah berbusa-busa ternyata Bapak Ibu tidak mendengarkan. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahannya dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Ahmad Gunardi Karwi. Cara berikutnya, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, seharusnya nanti ada arahan juga nanti dari Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, namun sepertinya beliau masih on the way. Jadi ini kita selang sedikit langsung menuju ke materi sosialisasi insentif publikasi ataupun nanti penjelasan teknis dari tim Puslitpen yang akan langsung dipimpin oleh dari Kapuslitpen UIN Saidullah Jakarta, yaitu Ibu Dr. Siti Umi Masroh beserta tim. Pada Ibu Kapus, disilakan. Oke, terima kasih Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Warek, Prof. Warek 1. Ya batiknya masih menyala, Prof. Batiknya keren banget, masih nyala itu. Ya, Tahu dan aja yang bagus Ibu. iya dong. Ketua kami Bu Amel yang sudah sangat support sekali kegiatan-kegiatan yang ada di Puslitpen. Ya, dan mungkin pertama saya akan sampaikan apresiasi tadi sudah disampaikan juga sama Pak Warek gitu ya, apresiasi sebesar-besarnya buat seluruh dosen atau peneliti yang
bergabung saat ini secara daring melalui platform Zoom untuk mendengarkan sosialisasi insentif publikasi LP2M. Nah, sebenarnya Kak, tadi mungkin sedikit Bapak Ibu, ini mungkin juga harus kami sampaikan juga tadi menyambung Pak Warek satu tadi mengenai ini yang datang berapa tadi tidak sampai 100, sedangkan dosen kita ada 1180 sekian. Oh, CPNS baru dilantik berarti nambah ya? Nambah ya sekian gitulah 200-an lebih gitu. Nah, sebenarnya ya betul gitu ya. Nanti kami tidak sangat apa namanya menghindari untuk sesuatu yang sudah kami share baik melalui grup WA Civitas maupun web LP2M ditanyakan secara japri entah ke tim kami satu-satu sehingga kami harus menjawab apa sesuatu yang harusnya sudah disosialisasikan dan sudah ada di web gitu ya tinggal baca kami harus membacakan atau menjawab satu-satu itu pekerjaannya sangat tidak efektif sekali karena masih banyak yang bisa kami kerjakan di sini gitu. Itu tadi betul sekali Pak Warek satu. Jadi terima kasih atas dukungannya. Nanti mungkin ada teman atau dosen atau peneliti lain mohon disampaikan kalau memang sudah ada di web. Kecuali gini, kecuali ada sesuatu yang kurang paham, boleh disampaikan ke kami. Tapi kalau misalnya sampai kami suruh bacakan pedoman gitu, ini jujur aja saya bacakan pedoman kayak gitu-gitu kan sudah tertulis. Jika di tulisan itu ada di pedoman misalnya, pedoman untuk Q1 misalnya, Bu Umi itu kenapa ada percentile Bu? Pak Ferry itu kenapa ada kok apa? Ko-autor ya, ko-autor luar negeri bisa berbeda, itu boleh nggak apa-apa. Memang tidak dijelaskan secara rinci di situ. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk pedoman ini pengantarnya adalah pedoman insentif publikasi kami untuk internasional itu berpedoman pada QS. Jadi nanti ada kemarin yang japri ke saya gitu ya. Itu kenapa Q1 dibeda-bedakan kayak gitu. Karena kepedoman kami adalah QS sehingga apa yang dinilai oleh QS itu misalnya dengan co-author luar negeri itu nilainya akan lebih besar daripada yang tidak ada co-author luar negeri. Percentile itu juga lebih besar daripada ada co-author luar negeri. Kalau dia persentilenya di atas 90 dan dia punya co-author luar negeri itu akan paling besar nilainya. Jadi memang apa itu sudah kami benchmark juga gitu ya. Itu hanya berlaku di yang persentil ya hanya berlaku di Q1. Nah, jadi sebenarnya insentif tadi juga disampaikan oleh Bu Ketua Pak Warek satu gitu ya. Insentif publikasi ini sebenarnya penghargaan atas dan motivasi ya, motivasi juga gitu untuk apa namanya meningkatkan reputasi akademik yang menunjang apa akademik institusi kita gitu. Makanya kita oke diputuskan bahwa kita ke QS dan THE gitu. Jadi nanti untuk prosedurnya ya ini memang sudah lama program ini tapi ada beberapa yang baru nanti ya Bapak Ibu mengenai prosedur nanti akan disampaikan oleh Pak Ferry. Jadi yang pertama tadi sudah disampaikan Bu Ketua juga bahwa insentif akan diberikan 2 kali dalam 1 tahun. Tadi alasannya kenapa gitu sudah disampaikan oleh Bu Ketua dan eh, kemudian ada satu lagi nanti sama Pak Ferry. Bagaimana mekanisme kita retrieve data gitu. Retrieve data dari Scopus, retrieve data dari Sinta kayak gitu. Nah, sebenarnya tidak usah berpanjang lebar. Pasti yang Bapak Ibu tunggu-tunggu adalah gimana sih prosedurnya gitu. Ini mau udah nggak sabar banget ini ya pengen upload gitu ya atau pengen ngajuin gitu. eh Ya, itu mungkin pengantar dari saya untuk nanti teknis pengajuannya seperti apa, kemudian apa di aplikasinya nanti harus bagaimana gitu, nanti akan disampaikan oleh Pak Ferry. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu mungkin pengantar ke tim saya ya, tim Puslitpen. Semuanya semangat riset yang berkelanjutan. Terima kasih atas kontribusinya, kontribusi akademiknya ke UIN Jakarta. Dan yang
Terima kasih sekali yang sudah hadir pada siang menjelang sore ini. Mas Haji, boleh langsung ke Pak Ferry aja gitu ya, untuk menjelaskan teknisnya. Iya Bu, silakan Bu. Ya, silakan Pak Pak Ferry. Ferry. Baik, mohon izin Bu Kapus, Bu Dr. Siti Umi Masruroh, Ketua LP2M Prof. Amelia Fauziah, dan Wakil Rektor Bidang 1 Prof. Tolabi Karli, dan insya Allah nanti juga akan ada Profesor Imam Sukri selaku Korek 2. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan share presentasinya. Semoga bisa terlihat. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah sosialisasi insentif publikasi tahun 2026 Puslitban LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Prof. Tolabi, Bu Ketua, dan juga Bu Kapus, pada prinsipnya ini adalah bentuk apresiasi supaya meningkatkan reputasi global dan kinerja riset UIN Jakarta dan mendukung indikator QS World University Ranking atau QS World University Ranking yang alhamdulillah kita sudah bisa mencapai ranking 29 untuk bidang studi teologi ya. Jadi bidang teologi dan keagamaan. Kemudian fokus pada publikasi Scopus dan Web of Science. Jadi kita akan fokus kepada Scopus dan Web of Science sehingga nanti akan terlihat bahwa Scopus akan mendapat insentif yang cukup besar. Kemudian mendorong kolaborasi internasional dan peningkatan citasi. Di sini juga dilihat nanti akan dari tabelnya, dan meningkatkan Sinta Skor UIN Jakarta. Sedikit Bapak Ibu informasi pada kita semua. Jadi per hari ini, tadi saya tarik kurang lebih sekitar jam 1, dokumen Scopus kita jumlahnya ada 2.737. Intinya ada peningkatan, tetapi ini masih harus perlu untuk digenjot dan selalu untuk ditingkatkan lebih lanjut dari 1922 authors. Nah, ini kenapa nih autorsnya kok banyak ya? Karena ini adalah data kumulatif dari UIN semenjak terindeks di Scopus sampai sekarang. Jadi ada yang mungkin dari mahasiswa pasca maupun mahasiswa strata 1, juga mungkin dosen tidak tetap atau dosen tetap. Jadi ini adalah akumulasi dari jumlah autornya, itu adalah akumulasi. Nah, terkait untuk data Sinta UIN Jakarta, saat ini ada 50 jurnal yang sudah terindeks Sinta ya, artinya sudah terakreditasi Sinta yang berafiliasi dengan UIN Jakarta. Ada 94 departemen atau program studi, dan ada 1.375 authors. Sama ini juga adalah kumulasi, jadi artinya mahasiswa apabila menggunakan afiliasi UIN Jakarta pun akan masuk ya. Nah, namun disayangkan, ini adalah update per hari ini. Peringkat Sinta UIN Jakarta masih kalah dengan UIN Jogja. Nah, artinya kita masih perlu mengejar terkait mengenai Sinta skor ini. Nah, ini nanti ada korelasinya. Kenapa saya mesti menjelaskan? Gitu. Mudah-mudahan nanti dengan adanya program ini kita langsung segera menyalip. Nah, kemudian di UIN Jakarta peringkat 2, disusul UIN Bandung, dan UIN Sumatera Utara, UIN Makassar. Jadi 3 UIN ini sebenarnya UIN Jakarta, Jogja, dan Bandung ini selalu bersaing dengan ketat. Nah, tujuan programnya meningkatkan kualitas kuantitas publikasi internasional, tadi karena berfokus pada Scopus dan WOS, memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi, meningkatkan kolaborasi internasional, dan mendorong daya saing global UIN Jakarta. Apa ketentuan umumnya? Yang pertama adalah penerima insentif adalah dosen tetap atau pegawai BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berstatus aktif. Artinya apa? Tendik pun boleh. Ya, selama Tendik itu punya publikasi, kemudian terindeks Scopus atau terindeks Sinta, itu pun tidak masalah. Satu karya ilmiah hanya berhak memperoleh 1 insentif. Nah, karena kita ini sekarang adalah setahun 2 kali, maka kalau yang insentif itu sudah diberikan kepada artikel
yang sudah diajukan di periode 1 atau batch 1, maka tidak bisa lagi untuk batch kedua. Artinya tidak ada pembiayaan ganda. Kemudian di samping itu juga artikel yang telah merupakan outcome dari hibah penelitian juga tidak bisa untuk diinsentifkan karena sudah termasuk bagian di dalam dana penelitian atau hibah yang sudah diberikan. Yang ketiga adalah wajib mencantumkan afiliasi UIN Jakarta. Nah, ini wajib hukumnya. Dan 4, insentif hanya untuk karya yang telah terbit. Nah, artinya insentif itu hanya diberikan karya yang telah publish. Jadi kalau misalnya baru dapat LOA gitu, nah itu tidak bisa untuk diberikan. Nah, kemudian terkait insentif periode 1. Insentif periode 1, pengumuman program atau sosialisasi ini kita lakukan di minggu keempat bulan Mei. Alhamdulillah ini kita sedang lakukan. Kemudian penerima pengajuan itu di minggu pertama dan minggu kedua bulan Juni. Jadi kita akan penerimaan pengajuan, klik ajukan di aplikasi Siap itu sampai minggu kedua bulan Juni. Verifikasi dan validasi oleh admin itu oleh kami, tim, itu di minggu ketiga bulan Juni, pengumuman penerima di minggu keempat bulan Juni, dan penyaluran insentif insya Allah bisa mulai dilakukan di minggu pertama bulan Juli 2026. Nah, ini yang harus diperhatikan lagi. Insentif periode 1 itu adalah publikasi yang terbit dalam rentang 1 November 2025 sampai dengan 31 Mei 2026. Ya. Jadi dalam rentang itu bisa untuk diinsentifkan. Ya Bapak Ibu, jadi kalau yang sudah saya terbit di bulan Desember 2025, saya terbit di Januari, nah itu sudah bisa diinsentifkan di periode pertama. Nah, selanjutnya nanti di akhir tahun juga kita akan ada insentif periode kedua. Insya Allah pengumuman program itu kita akan lakukan di minggu kedua November, penerimaan pengajuan minggu kedua dan keempat, kemudian verifikasi di minggu keempat, pengumuman penerimaan minggu pertama Desember, penyaluran insentif di minggu kedua Desember. Nah, ini yang perlu dicatatkan, publikasi yang ini untuk insentif periode kedua adalah publikasi yang terbit dalam rentang 1 November sampai dengan 31 Oktober 2026. Nah, ini kalau misalnya ada yang bertanya, loh kok overlapping? Nah, tujuan kami adalah apabila di periode pertama Bapak Ibu ada kesulitan dalam hal artikelnya belum ada di Sinta, artikelnya belum ada di Scopus, sehingga belum bisa kita tarik datanya, sehingga masih ada kesempatan untuk diinsentifkan di periode kedua. Nah, tetapi di periode kedua harus hati-hati sekali lagi, ya ini harus dipersiapkan bahwa artikel tersebut memang sudah terindeks di Sinta. Kenapa? Ya supaya skor Sinta UIN Jakarta juga meningkat ya, Bapak Ibu. Nah, tata cara pengusulan sekali lagi kita menggunakan aplikasi Siap, jadi siap.uinjkt.ac.id. Nah, mekanismenya seperti apa ya? Ini kebetulan baru mekanisme ini. Yang pertama adalah kami akan menarik data publikasi pada laman Sinta dan Scopus. Jadi dilakukan oleh Puslitpen per 1 Juni untuk batch 1. Jadi untuk periode 1, kami akan tarik data dari Sinta. Yang tadi kurang lebih ada 1.300 sekian author. Dan tarik data dari Scopus yang tadi kurang lebih ada 1.900 authors. Itu per 1 Juni, jadi tanggal 1 Juni jam 23.59 gitu, kita tarik datanya. Dan langsung Bapak Ibu bisa langsung mengajukan. Dan 1 November untuk batch kedua. Nah, setelah Bapak Ibu tarik, Bapak Ibu langsung melengkapi isian pada halaman Siap oleh penulis atau autornya sesuai hasil penarikan data Sinta dan Scopus. Jadi nanti judul artikel Bapak Ibu itu sudah ada di daftar itu. Jadi Bapak Ibu tinggal mencari artikelnya yang mana, tinggal klik. Gitu kan. Nah, setelah itu verifikasi dan validasi. Ini apabila Bapak Ibu sudah klik ajukan, kita akan verifikasi. Kita verifikasi dulu datanya, baru setelah Bapak Ibu sudah hijau, baru bisa klik ajukan. Setelah itu akan kita validasi sekali lagi, baru setelah itu penerbitan SK dan pencairan insentif. Jadi itu mekanismenya. Ya, tadi kalau untuk tata cara pengusulan, ini di slide ini kami sampaikan ada login di Siap, kemudian buka halaman peneliti, publikasi dan insentif, klik tambah publikasi, pilih jenis publikasi,
Kemudian setelah itu pastikan data NPWP buku tabungan sudah isi di halaman profil. Tunggu publikasi verifikasi oleh admin. Nah, biasanya di slide yang berikut ini adalah rata-rata ada beberapa author yang lupa untuk klik ajukan. Ya, jadi ini lesson learn dari tahun ke tahun gitu. Selalu ada beberapa yang lupa klik ajukan. Nah, baru jadi setelah klik ajukan, baru ada pengajuan selesai, baru tinggal Bapak Ibu menunggu untuk kami validasi oleh tim penilai sekali lagi. Jadi ada tim yang memang internal dulu, baru setelah itu ada komite penilaian dan tim penilainya setelah selesai baru ke komite penilaian. Oke, kategorinya seperti apa? Nah, ini kategori yang tadi karena sudah disampaikan bahwa kita fokus ke World University Ranking, maka yang Scopus kita bedakan beberapa, ada yang hanya penulis tunggal, ada yang dengan koautor luar negeri, itu pasti akan lebih besar. Kalau Bapak lihat di sini, kalau Scopus Q1, penulis 1, kemudian dia koautor luar negeri, nah itu bisa mendapatkan sampai 25 juta. Ditambah lagi kalau jurnalnya itu adalah persentil 90% ke atas. Jadi Q1 itu bisa dibagi-bagi lagi. Ada yang mungkin persentilnya itu 80%. Nah, kalau persentilnya itu di 90% ke atas, nah itu akan mendapatkan maksimal 25 juta. Untuk yang penulis 1 tanpa author luar negeri sedikit lebih rendah, kurang lebih 24.500.000 dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu ini bisa dapatkan di SK Rektor yang sudah ditandatangani. Kemudian juga ini untuk WOS dan ini proceeding ilmiah terindeks Scopus. Kemudian ada publikasi untuk nasional terakreditasi Bapak Ibu cuma sampai Sinta 3. Jadi Bapak Ibu untuk publikasi yang terakreditasi Sinta, kami untuk kali ini hanya bisa memberikan insentif sampai dengan Sinta 3 karena ini merupakan hasil kesepakatan pada saat draft pedoman dibuat melalui rapat bersama dengan Pak Rektor juga sudah menentukan bahwa oke, sampai Sinta 3 saja yang akan diberikan insentif. Kemudian untuk hak paten HKI ada paten granted, paten sederhana, kemudian merek dagang HKI. Nah, untuk HKI ini tolong Bapak Ibu perhatikan, bukan HKI dalam bentuk laporan hasil penelitian. Itu sekali lagi tidak bisa diinsentifkan. Tapi HKI yang bisa dalam bentuk misalnya program, misalnya bukan bahan pengajaran, tapi hal-hal yang lain yang sifatnya itu ke produk sebenarnya. Lebih ke produk. Nanti bisa dilihat juga di dalam pedomannya. Kemudian menerbitkan buku itu juga maksimum 7.500.000 dan buku standalone terindeks Scopus maksimum 23.500.000. Jadi ini buku standalone terindeks Scopus itu artinya buku terindeks Scopus dengan mungkin 1 sampai 3 pengarang. Jadi bukan book chapter ya, sekali lagi. Kalau book chapter ini ada lagi di bawahnya, yaitu biasanya itu dalam bentuk bunga rampai. Ada beberapa peneliti yang menulis. Mungkin satu buku itu akan autornya kurang lebih bisa sekitar 10, bahkan bisa sampai 20. Nah, tetapi juga ada book chapter yang memang hasil dari konferensi internasional conference. Nah, itu akan kita masukkan ke dalam kategori proceeding gitu. Jadi itu akan kita bedakan. Ya, terima kasih perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, Mas Aji, mungkin saya kembalikan ke Mas Aji. Baik, terima kasih Pak Ferry atas penjelasan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan, sepertinya ada di kolom chat nih Pak Ferry, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab. Setelah itu nanti kita berikan kesempatan buat yang nanti mungkin ada yang raise hand dan lain sebagainya. Gimana Pak Ferry? Setuju Ya, ya? boleh. Ya, ini mungkin ini dulu ya, dari chat dulu kali ya. Kalau buku harus diinput manual ya Pak. Iya, jadi sekali lagi data kita tarik dari Sinta. Jadi kita harapkan
Bapak Ibu semua kalau yang sini sudah menerbitkan buku. Nah, ternyata belum terindeks di Sinta profil Bapak Ibu nih. Nah, segera Bapak Ibu input ke Sintanya, login ke Sinta profil Bapak Ibu, masukkan di situ, tambah books kalau nggak salah buku di situ. Nah, kemudian nanti akan diverifikasi oleh author verifikator, Sinta author verifikator. Sinta author verifikator kita itu ada di LP2M, yaitu Ketua Pusat Rumah Jurnal itu yang memegang akunnya. Kemudian juga ada di Puslitpen, yaitu Bu Umi, Kapuslitpennya. Kemudian juga ada di LPM, itu Pak Parhan. Tapi sekarang Pak Parhan sudah jadi Kapus Remun, saya nggak tahu nih siapa yang apa namanya nanti akan menggantikan. Tetapi akun verifikator itu ada 3 itu. Jadi bisa Bapak Ibu nanti kalau misalnya butuh verifikasi segera untuk apa namanya mengontak yang bersangkutan gitu untuk segera di approve gitu. Kemudian boleh kita beberapa PPT tersebut boleh saya akan share. Yang sudah submit di Sinta keempat ke bawah sebaiknya ditarik aja deh semuanya untuk dipublish di tempat lain. Oh. Ya Bapak Ibu sekali lagi ini karena kita ingin meningkatkan Sinta skor kita gitu. Jadi keputusan rapat itu sudah keputusan kolegial oleh pimpinan, diputuskan bahwa hanya sampai Sinta 3 yang bisa mendapatkan insentif. Jadi mudah-mudahan saya berharap nanti Bapak Ibu semua bisa meningkatkan publikasinya yang tadinya biasa Sinta 4, Sinta 5 bisa ke Sinta 3, Sinta 2 bahkan mudah-mudahan Scopus. Kemudian PPT ya bisa. Buku yang kemarin terbitkan bulan November 2020 dari UNPRES masih boleh ya diajukan. Boleh kalau selama itu bulan November. Sama dengan HKI juga harus input manual. Iya, HKI jika belum terjadi, HKI itu ada beberapa ya kalau memang yang sudah otomatis ketarik, tetapi ada yang belum. Kalau yang belum, langsung input ke Sinta. Kenapa Sinta skor kita masih rendah? Karena itu dia, Mbak. Jadi HKI Bapak Ibu semua itu belum terdata di Sinta. Dan impact-nya nanti ke depan juga Bapak Ibu akan, untuk kenaikan pangkat harusnya akan jadi lebih mudah ya. Karena kan portofolio Bapak Ibu semua nanti ditarik itu dari Sinta, Sinta ditarik ke sister. Saya punya 3 artikel, Q1 terbit di bulan Oktober dan 2 artikel yang lain terbit di bulan Januari. Mana? Saya punya 3 artikel terbit di bulan Oktober 2025 dan 2 artikel lain di bulan Januari. Apakah ketiga-tiganya dapat bantuan insentifnya? Sekali lagi, tadi yang sudah diseser di dalam PowerPoint gitu. Jadi yang terbit dari bulan November, 1 November 2025 sampai Oktober, kalau untuk batch 1 ini sampai bulan Mei 2026. Jadi akhir Mei 2026. Jadi yang mungkin bisa diinsentifkan adalah yang di bulan Januari untuk Pak Irfan. Mana-mana? Tolong jelaskan untuk publikasi di WOS di Sinta terus dalam pemeliharaan sehingga tidak tertarik ke Sinta ini bagaimana? Bu Tita mohon maaf, memang kalau misalnya Sinta ada masalah itu di luar kewenangan dan kemampuan kami gitu. Mudah-mudahan ini segera membaik gitu. Jadi artinya langsung bisa terdata di dalam profil Ibu, di Sinta profil Ibu. Tapi sekali lagi kami tidak punya kewenangan dan kekuatan dalam hal ini untuk menarik WOS itu ke Sinta gitu. Apakah tata ciri input ke Sinta ada rekaman videonya dari Puslitpen? Kebetulan kami tidak punya, Bapak Ibu semua, untuk cara input dari Puslitpen, tetapi kami akan mengusahakan kalau kayak begitu bisa ya nanti kita cari tutorial di YouTube misalnya akan kami share. Atau kita bisa minta bantuan dari Pusat Rumah Jurnal nih untuk nanti ada semacam sosialisasi bagaimana menarik ke Sinta. Begitu. Di sini ada Pak Yazid ya.
Kalau bukan penulis satu, tapi penulis korespondi bisa mengajukan, Pak, berapa banyak maksimal. Ya, Bapak Ibu, berdasarkan tabel tadi, untuk penulis korespondensi, untuk Sinta masih bisa diajukan. Tapi kalau yang buku, setahu saya book chapter itu nanti Bapak Ibu bisa baca di apa namanya, di SK rektornya itu hanya penulis pertama. Berapa banyak maksimal? Terkait maksimal atau jumlah kewajaran itu ada di dalam poin di dalam pedoman. Itu ditentukan oleh komite penilaian. Jadi nanti akan ada dari LPM dan LP2M berserta Pak Warek, Warek 1 maupun Warek 2 itu biasanya akan memutuskan batas kewajaran. Ini paling telat pengajuan kapan? Tadi sudah dijelaskan di minggu kedua ya. Jadi nanti bisa dicek lagi. Yang dapat insentif hanya satu karya atau bisa misalnya satu artikel dan satu buku, bagaimana? Tadi ada batas kewajaran ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau batas kewajarannya 3, ya bisa jadi 3, misalnya 2 artikel dan 1 misalnya buku. Itu tergantung dari batas kewajaran. Baik, untuk tanggal publikasinya yang cantumkan terpublikasi online atau publikasinya Scopus, Ibu ya, Bu Nanda. Jadi kami memeriksa di Scopus. Jadi kami tidak memeriksa untuk Scopus ya. Untuk dokumen Scopus, verifikasi kami langsung ke scopus.com. Sehingga data yang kami lihat adalah yang ada di Scopus. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tahun lalu nih masuknya September tapi di Scopus November, ya berarti yang tahun ini bisa diajukan begitu. Karena kami melihatnya adalah Scopus. Kemudian kalau Sinta ya kita melihatnya misalnya kayak Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, kami melihatnya dari jurnal, website jurnalnya. Karena sekali lagi di Sinta itu terkadang di portal Garuda juga tidak terindeks gitu kan. Nah, jadi akhirnya kami melihatnya di website jurnal selama itu ada di dalam profil Sinta. DTT bisa mengajukan insentif, Pak, di dalam aturan itu sivitas akademik ya. Tapi nanti kita bisa minta ini nih, minta apa namanya, kejelasan dari HRD nih, dari apa kepegawaian. Tapi kalau prinsip dari kami, selagi itu bisa meningkatkan ranking dan reputasi UIN Jakarta seharusnya tidak masalah. Tetapi nanti kita akan coba minta keputusan dari pihak HRD. Nah, dari Pak Ifas Afrin, mohon maaf, kadang-kadang ada jurnal yang sudah terbit di web OJS, tapi penerbit jurnal belum mengupdate ke Sinta. Ada jeda waktu, harus dipastikan ke pengelola jurnalnya bahwa artikel harus masuk ke Sintanya, bukan hanya di OJS. Terima kasih Pak Ferry. Iya, mohon segera Bapak kontak ke jurnalnya, gitu. Jangan, karena kalau kami hanya menarik data yang berada di Sinta atau Scopus. Apa aplikasi atau link siap sudah bisa dibuka? Bisa. Tadi siang saya coba bisa, Pak. Nanti kita coba ya. Yang publish di jurnal internasional terkait non-Scopus, apakah dapat insentif? Tidak. Jadi yang hanya ada dalam tabel dan yang ada di dalam SK Rektor itu saja. Makanya gue lagi cek satu-satu. Jika ada perbedaan data kuartil di SDR Simago sudah Q1 tapi di web Scopus belum terupdate dan masih Q2, mana yang dipilih? Yang dipilih di Scopus, Bapak Ibu. Jadi kami mengambil parameternya untuk dokumen Scopus adalah web Scopus, bukan Simago Journal Ranking. Jadi karena memang ada sedikit perbedaan waktu ya antara SDR dengan juga antara website Scopus. Tapi yang kita ambil adalah Scopus. Kalau HKI upload menu di IPR ya? Iya. IPR Intellectual Property Rights. Jadi artinya HKI, paten semua uploadnya di HKI. Proceeding internasional terhadap Scopus coba insentif kah? Saya pikir kalau dibaca tadi nanti kalau tadi menyimak dapat ya, Ibu. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan. Kalau misalnya mau langsung, monggo. Ini yang di chat sudah kayaknya, Pak Haji. Ya, Bapak Ibu. Tadi ada Ibu Mai Valinda. Oke, silakan Ibu. Monggo. Silakan Bu Mai Valinda.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Yang Ibu. saya hormati Bapak Warek, Ibu Ketua LP, Ketua Lembaga LP2M, Kapus, saya lupa, Puslitpen ya. Saya mungkin beberapa catatan atau saran. Tentu pertama kali saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pimpinan UIN yang sudah membuka term insentif ini 2 kali dalam 1 tahun. Nah, saya hanya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah tentu kekecewaan saya dalam 3 tahun terakhir tentang artikel-artikel dan publikasi saya yang tidak mendapat insentif, itu yang pertama. Oleh karena itu, perlu transparansi dan perlu keadilan dalam konteks ini. Misal, tahun lalu saya garis bawahi ada jurnal yang publish di Agustus, tapi dapat. Sementara di edaran atau di aturan itu adalah yang publish bulan November. Jadi menurut saya perlu kehati-hatian, perlu cek dan recheck kembali. Misalnya katakanlah ini ada apresiasi tentunya. Sekarang kita pada saat mengisi siap, judul artikel kita sudah ada tuh, tinggal kita cek betul nggak itu artikel saya. Itu sebuah kemajuan dalam aplikasi itu. Tetapi kan ada peran manusia juga yang perlu lebih lebih adil lagi, lebih melakukan cek dan recheck lagi. Seperti apa yang dikatakan oleh Bu Profesor Amel tadi, karena tahun lalu itu sekian banyak artikel atau pengajuan sehingga proses yang sangat singkat atau yang relatif singkat itu membuat beberapa keteledoran atau kekurang telitian dari teman-teman yang menjadi tim di sana. Nah, mohon kiranya itu tidak terulang lagi pada tahun ini begitu. Kemudian terkait dengan tahun lalu kan apakah terkait dengan buku ya? Kalau buku itu kan agak beda kasusnya ya Pak Ferry ya. Kalau mungkin artikel iya ada tanggal publish begitu ya, bulan dan sebagainya. Kalau buku sebenarnya kan kalau tahun publish misalnya rata-rata publishnya di bulan di tahun itu, apakah tidak bisa dibiayakan seperti itu? Atau misalnya ada buku kemudian sudah direvisi misalnya karena tahunnya lalu tidak terdanai, apakah misalnya tahun ini bisa kita ajukan dengan judul yang sama tapi ada edisi revisi misalnya seperti itu gitu. Kemudian tadi jurnal ya, untuk jurnal terindeks nasional Sinta memang ada beberapa. Sekarang banyak jurnal yang OJS-nya bermasalah Pak Ferry. Jadi tidak bisa kita melihat artikel kita itu sudah terkonek ke Sinta belum karena OJS-nya bermasalah begitu. Nah, bagaimana kalau terkait konteks itu? Apakah kita upload, kemudian proses verifikasinya seperti apa nanti yang dilakukan oleh Puslitpen. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin tadi yang saya tangkap terkait mengenai masalah kalau ada yang kayak tahun lalu keteledoran Oktober, kemudian itu di apa namanya di juknisnya adalah November. Sekali lagi, kalau untuk Scopus kami melihatnya di Scopus, di website Scopus gitu. Nah, biasanya memang suka ada perbedaan gitu. Jadi misalnya di OJS-nya itu Oktober, nah ternyata di Scopus-nya itu masuknya di November, maka otomatis itu bisa keangkut kayak tadi yang saya sampaikan gitu. Tapi dan kami juga memang benar, mohon maaf Ibu gitu. Kami load-nya sangat besar sekali waktu itu, ribuan dokumen masuk dan harus diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya karena harus tutup buku gitu kan. Jadi kami memang buru-buru dalam tanda kutip supaya proses itu tidak tidak melewati tutup buku gitu. Kami mohon maaf kalau memang ada keteledoran dan kami sudah memperbaiki di tahun ini karena tadi ada kebutuhan terkait masalah Sintaskor, kebutuhan terhadap World University Ranking. Artinya artikel Bapak Ibu harus sudah ada di dalam Sinta profil Bapak Ibu semua. Karena kalau Ibu publish tetapi tidak ada di dalam Sinta profil itu tidak akan ada impact sebenarnya buat UIN Jakarta. Gitu. Sehingga kami mohon dengan amat sangat jadi untuk bisa mengupdate profil Bapak Ibu semua. Barangkali misalnya ini tadi OJS-nya bermasalah, belum bisa ketarik ke Sinta. Nah, pertama kali yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu semua segera kontak si pengelola jurnal tersebut. Ya,
segera kontak pengelola jurnal tersebut untuk segera mengindeks ke portal Garuda. Yang secara manual itu bisa ke portal Garuda, jadi pengelola jurnal mengirim email ke pengelola portal Garuda. Nah, kemudian setelah ada di portal Garuda, Bapak Ibu bisa menarik dengan klik sinkron, ya, dengan mengklik sinkron di profil Sinta Bapak Ibu semua. Kemudian selanjutnya tadi terkait apa lagi ya? Oke, pengajian buku. Pengajian buku, maka itu Bapak Ibu kami mohon untuk halaman KDT-nya dimasukkan. Jadi halaman KDT itu ada halaman yang menunjukkan bahwa ada jumlah halaman, penulisnya juga ada berapa, kemudian juga bulan terbitnya itu ada di situ, tertulis gitu. Nah, kalau misalnya tidak tertulis, hanya tahunnya saja, nah ini yang membuat kami tidak bisa menentukan, sehingga untuk amannya, sehingga kami akan drop. Kenapa? Ya karena ini ada berkaitan dengan uang, sehingga kalau ada pemeriksaan, kami harus bisa mempertanggungjawabkan gitu. Karena sekali lagi, tim verifikasi dan validasi itu adanya di Puslitpen, otomatis kami yang memang dikejar-kejar gitu. Nah, jadi mohon dipastikan Bapak Ibu kalau misalnya di halaman KDT itu ada bulannya. Jadi mudah-mudahan kalau sudah ada bulannya itu bisa kami akomodir gitu. Dan Bapak Ibu juga bisa segera langsung mengupload, menginput secara manual di profil Sinta Bapak Ibu semua. Seperti itu. Semoga menjawab ya Bu Mei Valinda. Ada di kolom komentar juga ada lagi, Pak. Oke, terima kasih Pak Ferry atas responnya. Makasih Ibu, sama-sama. Yang mana nih? Oke, Pak izin tanya untuk book chapter Tindex Scopus ini di Sinta update di bagian books publication book. Untuk book chapter Tindex Scopus maka kita akan tarik datanya juga di Scopus. Tetapi untuk di profil Sinta, Ibu tinggal klik synchronize dengan Scopus. Maka otomatis nanti akan masuk ke dalam Sinta profil Ibu. Sehingga nanti datanya bisa kita tarik dan itu sudah terlist. Kemudian pengusul yang mengajukan karya yang jelas-jelas merupakan artikel hasil riset yang dibuat Puslitpen untuk memberikan sanksi karena ini sangat minta waktu proses pemeriksaan. Padahal sudah jelas-jelas dilarang, hanya usul bisa diabaikan. Baik, ya memang ini membuat kerja kami 2 kali, tetapi sekali lagi kami juga tidak bisa memberikan punishment karena memang tidak ada yang tertulis. Paling ada surat keterangan ya bahwa bebas plagiasi bukan merupakan hasil hibah riset dan sebagainya, maka ancamannya ada pengembalian dana insentif yang telah diberikan. Paling itu. Ya, itu ya sudah selesai ya berarti ya. Baik, saya mungkin ada sedikit ingin menunjukkan bagaimana kita masuk ke aplikasi Siap di bagian mana. Mana ya. Sebentar. Saya lupa. Oke. Ya, Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk, ya sudah terlihat ya. Di sini ada terlihat ya. Ya, ini saya pinjam akunnya Mas Fadlan ya. Sama Fadlan Ramadan nih. Nah. Nanti kalau Bapak Ibu masuk ke akun Siap, nanti akan muncul seperti ini. Misalnya ini adalah nama Bapak Ibu, kemudian di sini klik peneliti ya Bapak Ibu. Klik peneliti ya. Setelah klik peneliti, klik publikasi dan insentif. Nah, setelah publikasi insentif itu sudah terlihat, berarti Bapak Ibu langsung klik tambah publikasi. Ya. Kalau misalnya sudah klik publikasi, sudah tambah, nanti akan keluar seperti ini. Misalnya korespondensinya ada apa tidak, ya misalnya taruhlah tidak ada gitu. Tinggal kita pilih jenisnya.
kita pilih klik jurnal. Ini saya Nah, kalau sudah klik jurnal, langsung kita masuk misalnya ke judulnya. Ya. Ke judul. Nah, ini saya sudah upload beberapa data dari Sinta. Jadi ini saya melakukan testing atau percobaan. Nah, ini kita lihat nih. Ini semua judul artikel di jurnal, baik yang dari Scopus maupun yang dari Sinta, ini sudah saya masukkan gitu karena saya tarik data dari situ. Nah, Ibu cari judul, Bapak Ibu cari judulnya. Misalnya judulnya application augmented reality. Nah, klik ini. Dah. Kemudian tinggal dilengkapi. Artinya bahwa artikel ini sudah ada di dalam profil Sinta Bapak Ibu. Dan kami nanti memverifikasinya akan lebih mudah. Masukkan DOI artikelnya, nomor ISSN-nya, tanggal terbit yang Ibu masukkan, tentu kami akan nanti cek di website Scopusnya, nama jurnalnya, alamat URL, misalnya ini Q1, impact factor-nya dimasukkan. Nah, kalau misalnya ini juga sering kami temukan. Di sini tolong pastikan sekali lagi, klik pembiayaan sendiri ya. Kalau misalnya masuk pembiayaan, misalnya Puslitpen LP2M UIN Jakarta, klik seperti ini. Maka otomatis artikel tersebut akan masuk dalam kategori penerima hibah. Jadi outcome dari hibah. Otomatis kami nggak perlu untuk periksa lagi macam-macam, sudah pasti langsung kami coret. Ya, jadi mohon Bapak Ibu hati-hati untuk sumber dana penelitian. Klik pembiayaan sendiri. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, kemudian soft file jurnalnya diupload gitu. Misalnya ini gitu, nilai kita open, kita simpan. Oke, ini DOI kita masukkan dulu ya. Kita simpan, ISN-nya dimasukkan, tanggal terbit juga dimasukkan, 01/2026, nama jurnal, penerbitnya misalnya Scopus, cakupan bidang ilmu misalnya di sini Parla Biologi, alamat URL ai.ai/01.html misal. Impact factor misalnya 0,9. Nah, ini pembiayaan sendiri, langsung kita klik simpan. Ya. Nah, oke, sudah berhasil, tapi ini belum terverifikasi oleh kami. Jadi ada, lihat di sini, masih kuning ya Bapak Ibu ya. Masih kuning. Artinya Bapak Ibu belum bisa mengklik ajukan. Jadi hanya bisa dilihat ubah dan hapus. Pada saat sudah kami verifikasi bahwa isiannya sudah benar, kemudian semua data-datanya sudah terisi dengan baik, kami langsung verifikasi, kami klik verifikasi di sisi verifikator, nanti akan berubah menjadi hijau seperti ini Bapak Ibu. Menjadi publikasi terverifikasi. Nah, ini artinya sudah siap untuk diajukan. Bapak Ibu klik di sini, kemudian klik ajukan insentif. Misalnya nih, klik ajukan insentif. Nah, karena insentif belum kami buka, ya, jadi tidak tersedia. Tapi kalau sudah klik ajukan, nanti sudah diajukan. Nah, artinya itu sudah siap untuk divalidasi di komite nanti tim penilaian dan komite penilaian. Seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga menjawab nih keluhan Bapak Ibu semua. Saya sudah nih, tapi belum klik ajukan. Tadi belum klik ajukan insentifnya. Jadi menunggu hijau, sekali lagi, kemudian diklik ajukan insentif. Ya Bapak Ibu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan lagi.
Mana? Oke, itu tadi di bagian books, publication books. Ya, kalau untuk book chapter Tindex Scopus cukup synchronize di Scopusnya aja, Ibu. Pengusul mengajukan karya yang jelas artikel, bukan sanksi karena ini sudah tadi. Misalkan tahap 1 mengajukan 3 penggantian. Apa nih? Maksudnya penggantian gimana? Maksudnya 3 insentif gitu. Yang di ACC cuma berapa? Yang di ACC cuma 2. Apakah sisa satunya lagi bisa ajukan ke tahap kedua? Oh, ya maksudnya ada 3 artikel. Tahap pertama yang di ACC cuma 2. Kemudian yang sisanya lagi bisa nggak di tahap kedua? Ya monggo saja gitu. Maksudnya diajukan selagi itu apa namanya tadi terverifikasi dan tervalidasi itu juga masih bisa diajukan lagi. Tapi kalau misalnya ada itu tidak bisa diberikan insentifnya karena satu hal yang bertentangan dengan pedoman, maka otomatis tahap kedua pun pasti tidak akan lolos. Pak, untuk artikel Scopus mendapat pendanaan hibah dari institusi saat studi S3, tapi bukan didanai oleh Puslitpen, UIN Kemenak, apakah bisa untuk pengajuan? Kalau kami prinsipnya tidak ada pembiayaan ganda ya. Intinya itu. Jadi kalau sudah mendapat pembiayaan, sebaiknya tidak diajukan kembali. Untuk ajuan tahun kemarin yang sudah terverifikasi tapi tidak lolos. Pas mau ajukan lagi judulnya tidak tersedia karena sudah terverifikasi. Jadi tahun lalu tidak lolos tapi pas mau mengajukan lagi bagaimana caranya? Kalau untuk tahun lalu karena periodenya sudah lewat ya sudah tidak bisa ya, Ibu. Tanya lagi khusus untuk putus. Maaf Pak Ferry, Ya, yang maksud saya yang tadi, jadi yang tahun lalu itu tidak lolos karena publikasi online-nya itu kan September, tapi di Scopusnya itu Desember, ternyata Desember 2025. Sehingga kan tidak lolos gitu ya. Nah, ketika saya mau ajukan kembali, gimana boleh, caranya? Karena tadi saya boleh, sudah coba. boleh, karena di Scopusnya kan Desember 2025 kan? Iya, Ya, saya berarti barusan Ibu ajukan lagi saja yang sekarang. nggak bisa Pak, karena judulnya nggak ada di yang tadi list tadi, itu nggak bisa. Ibu, belum semua Ibu, itu kan baru contoh. Baru Karena contoh kan Ibu. judulnya sudah ada di tahun lalu Pak, jadi judulnya sudah ada di tahun Iya, sebelumnya itu gitu. datanya belum saya tarik semua Ibu. Itu baru contoh. Oh gitu. Iya. Oke, Iya, makasih tadi Pak. saya bilang contoh, ini baru contoh. Datanya belum dan belum tanggal 1 Juni kan. Jadi yang penting Ibu pastikan itu ada di profil Sinta Ibu dan ada di Scopus Ibu gitu. Dan Oke, kalau sudah ada di Scopus Ibu udah synchronize, Sinta pasti datanya ketarik. Nanti Ibu oke, pas tanggal makasih. 1 bisa mengisi. Jelas ya, Bu? Ya, Izin, baik Pak, terima kasih. Oke. izin Pak Ferry, boleh melanjutkan pertanyaan tadi? Silakan Bu Tita. Ya, yang publish di World of Science. Kalau memang ini masalahnya masalah Sinta yang nggak bisa ditarik kan bukan kesalahan saya atau kami semua yang autor. Padahal dia publikasi sudah internasional. Kan itu bisa ditelusuri langsung ke webnya atau ke Clarified. Kenapa itu tidak diperjuangkan? Artinya malah jadi tidak dapat insentif. Gini Ibu, sekali lagi itu kan di luar kewenangan kami ya. Kami bisa tarik data Scopus, tapi memang kami tidak bisa tarik data WOS. Seperti itu. Jadi Bagaimana? memang apa kami hanya Bagaimana? bisa tarik data di Scopus dan Sinta. Seperti itu, Bu. Dan itu sekali lagi kalau misalnya Scopus dengan Sinta yaitu di luar ini apa ini kami. Nah, pertanyaan saya apakah yang WOS itu sudah Scopus juga, Ibu? Kalau yang WOS itu juga sudah Scopus, maka otomatis akan ada di Scopus. Enggak, kebetulan dia Scopusnya sedang apa istilahnya itu maintenance ya kalau untuk Scopusnya, tapi dia di WOS itu cukup peringkat tinggi. Jadi kan sayang juga gitu. Apalagi saya juga bekerja sama dengan eh dari internasional. Jadi kan ya saya merasa agak sedih gitu dengan tidak diperjuangkan gitu. Padahal kan itu juga bagian yang memberikan. Sekarang gini, apakah itu ada di profil Sinta Ibu nggak?
Kalau di Masuk ke Google Scholar nggak? Masuk ke Google Scholar nggak, Bu? kalau Google Scholar masuk, tapi Kalau kalau masuk ke Google Scholar berarti bisa ketarik ya, Bu? ya tapi saya nggak ngerti kenapa nggak bisa di Sinta. Di WOS itu hanya terakhir. Enggak, maksud saya begini. Kalau itu ketarik di Google Scholar, berarti artikel itu akan ada di profil Sinta Ibu. Nah, maka akan ketarik, nanti akan ada di dalam daftar itu. Oh begitu. Iya, Saya udah berusaha recognize tapi nggak pernah bisa-bisa tuh berkali-kali. enggak. Ibu sinkronisnya yang Google Scholar saja. Oh ya, baik. Nah, Ibu cek di profil Sinta Ibu itu ada nggak? Oh di Google Scholar-nya ya. Bukan di Google Scholarnya, di profil Sinta Ibu. Oh di profil Sinta tarik Iya, Google Scholar. ditarik kan itu ada Google Scholar kan, sinkronis Google Scholar. Iya. Google gitu. Kemudian kalau udah ada di profil Sinta Ibu, maka nanti akan ketarik di siap. Oh begitu ya. Satu hal lagi saya mau tanyakan, ini terkait bisa jadi terjadi di teman-teman juga. Ini kan misalnya saya di accepted di bulan November gitu ya. Jadi baru publish November, tapi oleh pihak jurnal dimasukkan ke publikasi Oktober. Itu gimana? Tapi tertulis bahwa dia publish di tanggal sekian di November gitu. Gimana? Gini Bu, tadi yang kami lihat adalah tanggal publish. Oh baik, siap. Makasih ya kalau. Ya, Oke, makasih Pak. sama-sama Ibu. Ada lagi? Pak, bisa nanya nggak Pak Ferry? Silakan Halo. Prof, silakan Prof. Itu kalau Pak Ferry, haki itu kalau yang lalu kan ada beberapa yang ditolak kami. Karena alasannya hakinya bukan UIN yang pemegang hak ciptanya atau apa ya, Oh lupa iya, saya. Itu dia. jadi HKI itu pemegang haknya memang harus institusi Prof. Ya. Jadi bisa prodi matematika, bisa fakultas, bisa LP2M gitu. Nah, kalau mau Prof segera melakukan pengalihan hak. Iya. Baik, makasih Pak Ferry. Oke, kemudian Prof sekali lagi mungkin sekalian menjelaskan ya Prof ya. Jadi Iya, Pak. kalau misalnya HKI-nya itu dalam bentuk buku, laporan, maka nggak bisa. Tapi kalau misalnya Prof bilang HKI-nya ini program misalnya untuk matematika atau misalnya simulasi atau apa matematika. Nah, itu bisa, Prof. Iya Pak, ya. Sip. Izin bertanya Pak Baik. Ferry. Silakan, Pak Muhammad Zain, monggo. Iya, semester lalu saya nggak tahu ternyata jurnalnya di ACC. Nah, pas saya mau klik submit, yang di ACC itu ternyata udah habis waktunya. Itu apakah bisa diajukan lagi? Udah di ACC tapi belum sempat di publish atau apa gitu. Terima Ya, kasih Prof. Pak Ferry. Baik, Pak Muhammad Zain, kalau yang periodenya sudah lewat tahun lalu, walaupun misalnya tadi lupa klik ajukan, maka yang sekarang tidak bisa, Pak. Karena memang periodenya sudah berbeda gitu. Mohon maaf sekali. Nah, makanya yang saat ini saya wanti-wanti kepada Bapak Ibu semua, mohon jangan lupa untuk klik ajukan. Dan alhamdulillah tahun ini 2 periode ya. Sekali lagi saya bilang, ada periode 1 dan periode 2. Jadi kalau misalnya terlewat periode 1, jangan sampai terlewat di periode kedua. Jadi masih ada kesempatan ya Bapak Ibu. Jadi tolong sekali lagi untuk pahami aplikasi siapnya, mekanismenya mohon dipahami sekali lagi. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Muhammad Zain. Ya, terima kasih banyak Pak Ferry. Ya, sama-sama Pak. Ini saya akan menjawab yang dari chat. Mana ini? Sesi sudah ajukan tidak lolos. Tadi yang tidak verifikasi lolos, kalau udah lewat waktunya nggak bisa ya. Untuk inisiatif buku beda ya, karena ada kawan yang bukunya di biaya persen bagaimana. Selagi, ini gimana sih pertanyaannya? Publish di KDT-nya itu jelas di bulan apa? Tadi November 2025 dan Oktober, maka itu bisa ya. Salam Pak, maaf signal putus-putus. Book chapter mendapat insentif. Apakah jika hanya mendapat plus 3 mendapat insentif? Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi di juknisnya yang sudah ditandangin rektor. Jadi SK rektor.
bukan korespondensi. Jadi kalau book chapter itu harus nama pertama ya. Jadi di book chapternya itu, jadi ini juga nih, Bapak Ibu kalau misalnya mengisi itu jangan judul book chapternya, tapi judul artikel Bapak Ibu gitu. Nah itu nanti akan keluar di apa namanya di Scopusnya. Saya baru join, ini berarti Januari 2026 ya. Kalau yang 2025 kemarin nggak diajukan berarti nggak bisa. Iya, jadi yang Januari 2026 bisa diajukan. Jika publikasi Scopus di Februari 26 sudah sinkronis Scopus sampai saat ini belum muncul di Sinta, apakah bisa diajukan? Kita cek lagi kalau di Scopusnya sudah muncul karena data list itu gabungan dari data Scopus dan dari data Sinta. Jadi kalau di Scopus sudah muncul maka nanti itu akan ada di dalam daftar atau list. Gimana jika artikel belum muncul di website Scopus karena baru terbit dan belum ada di Sinta? Apakah bisa diajukan? Nah, ini kalau belum ada di website Scopus maka tidak bisa diajukan. Ya, jadi belum ada di Scopus dan belum ada di Sinta, maka otomatis tidak bisa diajukan karena kita tarik datanya dari situ. Jadi mungkin masuk ke periode kedua. Jadi kami mengantisipasi periode kedua ini untuk kasus-kasus seperti ini. Kalau misalnya di awal-awal itu belum muncul di Scopus, berarti kita masih ada harapan nanti akan muncul di periode kedua, artikelnya sudah muncul di website Scopus atau Sinta. Saya sudah mengajukan buku referensi sebelum acara dilaksanakan. Apakah harus dikirim lagi, Pak? Saya baru buat batch-nya. Kan 2025 harusnya 25 ya. Iya, ini kami belum buka yang batch yang sekarang. Jadi maka harus diajukan lagi. Ya, tetapi yang harus dipastikan buku itu sudah ada di dalam profil Sinta Bapak Ibu. Ada di batch pengajuan ini bantuan penulisan. Wah, ini beda ya, beda. Oh, beda. Oke, kalau beda bisa kita ignore saja ya. Siap pada isian penulis pertama otomatis dosen yang terdaftar. Kalau penulis pertama mahasiswa dan kita hanya penulis korespondensi, caranya gimana? Ibu masukin saja nama nama ibu di penulis kedua nanti. Jadi apakah penulis pertama nanti akan kelihatan tidak gitu. Ya, nanti bisa diulik-ulik lagi, itu biasanya bisa kok. Ayo Lestari, iya, jadi harus terverifikasi dulu. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dan saya jawab pertanyaan Bapak Ibu satu persatu. Semoga nanti kalau misalnya ada kendala, Bapak Ibu bisa juga untuk chat saja ke saya juga, misalnya bisa langsung, atau ke teman-teman Puslit juga bisa gitu. Yang jelas saat ini belum dibuka ya Bapak Ibu. Kita masih taraf sosialisasi. Yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua adalah pastikan semua judul artikel buku, baik itu juga IPR, ada di profil Sinta Bapak Ibu. Pastikan juga kalau yang Scopus itu ada di web Scopusnya atau di profil Scopus Bapak Ibu. Ya. Kalaupun misalnya tidak ada, nggak usah khawatir, sekali lagi kita masih ada periode kedua. Ya, alhamdulillah kali ini insentif publikasi sudah disetujui oleh pimpinan untuk 2 kali periodenya. Tetapi apabila sudah mendapatkan insentif di periode pertama, artikel tersebut ya, jadi artikel tersebut sudah mendapatkan insentif di periode pertama, maka otomatis tidak akan bisa di periode yang kedua. Jadi kami mohon kerjasamanya, juga kalau misalnya sudah dapat di periode pertama, maka mohon tidak diajukan kembali di periode kedua untuk mempermudah kami dalam hal memverifikasi dan validasi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan maupun ucapan saya yang menyinggung, tidak ada maksud untuk menyinggung Bapak Ibu semua. Semoga kita makin produktif dan semoga UIN ke depannya semakin jaya dan semakin bereputasi. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Abdul Wahab. Baik, terima kasih Pak Ferry atas penjelasan yang diberikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di kegiatan sosialisasi pada ini sudah sore hari ini ya, karena sudah lewat waktunya nih, udah overtime nih Pak Ferry, luar biasa. Terima kasih banyak.
Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa memperoleh informasi secara lengkap dan tepat terkait program insentif publikasi tahun 2026 ini. Saya Aji, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semuanya.